kesunahan kita sholat Jumat. Itu kan, oke? Dia khabarin karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil ama'id yaumil jumu'ah. Yaumil jumu'ah ta'amum tatayyub. Atau maaf ya. Wa tatayyub, dan kemudian dianjurkan pakai wangi-wangian. Ya ghairi sha'imin 'ala al-aujah, kecuali kepada orang yang sedang puasa menurut al-aujah, pendapat yang paling aujah. Lima fil khabari sahihi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab khabar yang sangat sahih. Ya, tengah dijelaskan liqauli Syafi'i, dan itu adalah qaulnya Imam Syafi'i. Kemudian apa annal jam'a bainal ghusl, menggabungkan antara ghusl mandi walubusul ahsan, dan memakai pakaian terindah atau terbaik kita, wa tatayyub, dan kemudian berangkat ke masjidnya pakai wangi-wangian, wal insat, dan memperhatikan ataupun mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian, wa tarkut takhatti, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yukaffiru ma bainal jum'atain, maka itu akan menjadi asbab penghapus dosa antara dua Jumat. Jadi siapa yang melakukan pada hari Jumat, yang pertama adalah ghusl, mandi, kemudian pakaian terindah atau pakaian yang bagus, pakaian apalagi warna putih seperti yang saya pakai ini, hadiah daripada Pak Sulam. Kemudian ditambah lagi tatayyubnya, kemudian insot di masjid, ya kan, wal situ maksudnya memperhatikan, menyimak dengan seksama, watarkut takhatti, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak penting, tidak berkaitan kepada ibadah Jumat, maka kafarahnya ataupun pahalanya, kelebihannya, fadilahnya, yukaffiru ma bainal jum'atain, itu akan menjadi penebus dosa antara dua Jumat, yakni dosa-dosa kecil dan bukan dosa kepada Allah, bukan dosa kepada manusia. Wa tatayyubil miski afdalu, kalau kita tatayyubnya itu pakai miski ataupun pakai kasturi itu lebih utama. Wala tusannu salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam 'inda syummihi, tidak dianjurkan membaca salawat ketika mencium parfum. Tidak dianjurkan membaca salawat ketika mencium wangi-wangian. Itu nggak ada hukumnya, kata Imam Nawawi. Bal hasan al-istighfar. Tapi yang bagus ataupun bahkan yang dianjurkan, kita beristighfar dulu sebelum mencium wangi-wangian, bukan membaca salawat. Ya kan? Bukan membaca salawat. La tusannu, ya kan? Tapi yang dianjurkan malah yang hasan adalah istighfar indahu, ketika kita inda syammih maksudnya. Kama qala syekhuna, ini adalah fatwa daripada Syekhuna Ibnu Hajar atau Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haytami. Kemudian walu dibatazyidu bi izalati zufur min yadayhi, disunnahkan kepada kita pada hari Jumat dengan menghilangkan kuku daripada kedua tangan kita. Wa rijlaihi, demikian juga dua kaki. La ahadahuma, jangan cuma satu diambil, yang lain tidak. Yang kanan digunting, yang kiri enggak digunting. Kukunya maksudnya, bukan tangannya, ya kan? Enggak digunting kuku yang kiri, yang kanan iya. Itu enggak disunnahkan Ustaz. Yang dianjurkan itu adalah kedua-duanya, yadaihi wa rijlaihi, ya kan? Kanan kiri, tangan kanannya tangan kiri, kemudian kaki kanan juga demikian. Maka dianjurkan kita gunting atau kita potong kukunya di hari Jumat ataupun di hari Khamis. Kalau salah satunya fayukroh, maka hukumnya makruh. Yang kanan dipotong, yang kiri enggak dipotong, hukumnya makruh, ya kan? Maka hukumnya adalah makruh. Wa sya'ar, kemudian sunnah kita hukumnya izalatus sya'ar, menghilangkan rambut. Na wa ibtihi, seperti rambut keteknya. Wa anatihi, rambut kemaluannya. Li ghairi muridit tadhiyah fi 10 Zulhijjah, kecuali bagi orang yang ingin melakukan kurban pada 10 Zulhijjah. Kalau mereka tidak dianjurkan, ya kan? Nanti dianjurkannya setelah. Tapi kalau mereka tidak ingin melakukan tadhiyah, maka dianjurkan mengguntingnya atau memotongnya pada hari Jumat atau pada hari Kamis. Wa dzalika lil ittiba', dan yang demikian itu adalah ittiba' lima fa'ala Nabi, mengikut kepada perbuatan atau apa yang telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa biqassi syaribihi, guntinglah kumismu, ya kan? Kumis mesti digunting. Sampai di mana batas gunting kumisnya? At-tatabluwa hamratus syafah, sampai kelihatan merah bibirnya. Berarti kumis jangan sampai nutupin daripada bibir, ya kan? Andai pun nggak dicukur, habis digunting saja, karena memang nggak sunnah dicukur, sunnahnya digunting. Artinya apa Ustaz?
laki-laki mesti berkumis, kan gitu maksudnya kan? Karena dicukur Ustaz. Bahasanya adalah digunting, berarti tinggalin kumisnya. Kalau nggak punya kumis maka taruh di situ kumis kucing. Yang penting punya kumis sudah, ya kan? Nah, tandanya ataupun barometernya adalah tabdu amrutus syafah. Kemudian wa izalatu ri'in karih, dianjurkan kepada kita menghilangkan bau yang sangat menyengat, wa wasakh dan kotoran. Wal mu'tamad fi kaifiyati taqlimil yadain, taqlimil yadain. Adapun yang mu'tamad, mekanisme untuk menggunting kuku dua tangan, ayyab tadi bimusabbahah, mulailah dari telunjuk yaminah, yaitu telunjuk sebelah kanan, ila khinsari'a, kemudian dari telunjuk ini ya, baru jari tengah, baru jari manis, kemudian khinsor ya, kemudian khinsor, baru kemudian ke ibham, baru kemudian ke ibham gitu ya. Ayyab tadi abi musabba'ati yamini ila khinsari'a thumma ibhami'a thumma khinsariya sariha. Kemudian yang kirinya adalah khinsornya dulu, kelingkingnya dulu maksudnya, ya kan? Baru kemudian ila ibhamiha, terakhirnya adalah ibhamnya. Ada tawali, berurutan, jangan ngacak maksudnya. Berarti kalau kita gunting kuku kama fa'alan Nabi, yang dicontohkan Nabi dalam riwayat Imam Syafi'i adalah yaitu ibtida' bil musabbahah thummal wusta, ya kan? Thummal binsor, kemudian khinsor, kemudian ibham, ya kan? Baru kemudian khinsor lagi, ya kan? Kemudian binsor lagi, wusta, musabbahah, ibham. Nah, itu yang dicontohkan Nabi menurut riwayat Imam Syafi'i. Itu kalau tangan. Warijlain, adapun kalau kukunya kaki, ayyab tadi bi khinsuril yumna, mulailah dari kelingking kiri, kanan, yumna kok. Kelingking kanan, mana kanannya? Selesai mana kanan? Bagus, berarti kau sudah mumayyiz. Karena persyaratan mumayyiz bisa mengetahui mana kiri mana kanan, udah mumayyiz. Ini udah pantas nikah ini. Oh, udah nikah ya? Udah tahu. Baru sekali nikah. Belum 2 kali katanya. Abang aja baru sekali, kena hajar kamu. Nah, kalau warijlain ayyab tadi bi khinsiril yumna, itu mulai dari kelingking daripada kanan ila khinsiril yusra, sampai kelingking kiri yang terakhir. Berarti kelingking, kemudian sebelah kelingking terakhir adalah ibham, baru kemudian sebelah ibham kanan baru ke ibham kiri, ya kan? Selesainya nanti di kelingking. Jadi dia Dari kelingking ke kelingking. ya, dari kelingking ke kelingking. Minal khinsor idal khinsor ya. Minal khinsor idal khinsor. Kemudian alat tawali wa yambaghil bidar, itu juga mesti tawali ya. Tawali, apa itu tawali Ustaz? Mualan. Apa itu mualan? Jangan gunting besok lagi satu gitu kan, besok lagi satu, dicicil satu-satu, jangan, mesti tawali. Kemudian selanjutnya adalah wayam bagi al bidar, mesti kita segera bigus di ma'adil qalam, mencuci daripada kuku kita yang udah digunting, bukan kukunya, maksudnya jari kita yang sudah digunting, maksudnya ma'adil qalam gitu ya, yaitu jari kita yang sudah dibersihkan kukunya. Wa yusannu fi'lu dzalika yaumal khamis au bukratal jum'ah, dan dianjurkan membersihkan kuku kita adalah pada Khamis ataupun pada waktu pagi hari Jumat. Wa karihal wa qara al-mu'ibbu tibri fi natfi sya'rin fi natfi sya'rin memakruhkan al-imam muhibbu tibri, ya kan, ulama kurun ke-9 ya, yaitu apa? Mencabut sya'ril anf, yaitu bulu hidung. Jangan dicabut. Qala bal yaqussuhu, kalau bisa adalah dikus ataupun digunting, jangan dicabut. Li haditsin fihi, karena ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Mana hadisnya? Cari sendiri nanti di tengah ya. Nah, qala Syafi'i, ada satu ungkapan Imam Syafi'i di garis bawahi, man taba rihuhu, maka itu lagi, man nadhafa thawbuhu qalla hammuhu wa man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa yang nadhafa thawbuhu, bersih rapi pakaiannya, qalla hammu, maka sedikit gelisahnya, sedikit galaunya, sedikit gundah gulananya, ya kan? Maka insya Allah dia akan lebih bahagialah daripada orang yang tidak nadhaf thawbuhu. Wa man taba rihuhu, kemudian siapa yang harum, bau dia harum pakai parfum atau pakai utur, maka berarti zada aqluhu, lebih cerdas akalnya. Jadi mesti pakai parfum. Selanjutnya wa sunna insat,
Nah, kita baca dulu di tengah kiai. Ada yusannu fi'lu dzalika di halaman 84 paling bawah. Baris ketiga. Wa yusannu fi'lu dzalika at-tazayyun bima dzikra wal aula yusannu dzalika bi lafdhin fi'l wa qul yaumal khamis aw bukratal jum'ah li wurudi, ya kan? Karena sudah warid. Ya, kul, ya kan? Qala Suyuti itu sudah warid semua sebagaimana perkataan Imam Suyuti fi risalatihi dalam sebuah risalahnya, bukan kitab ya. Risalah itu tulisan yang beberapa lembar lah maksudnya gitu ya, risalah kecil. Nah, dalam risalah Imam Suyuti yang berjudul Al-Musammad bil Isfar Al-Qalbil Adfar mana sahu, kata beliau akhrajal Bazzar wa Tabarani fil Awsat, ditakhrij oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Tabarani. Ini ulama-ulama Qurun 260 semua nih. Fil Awsat, dalam kitab Awsat, an Abi Hurairah dari Abdurrahman bin Sakhar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sebanyak berapa? 75.374. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kana yuqallimu adfarahu, beliau itu adalah menggunting kukunya, memotong kukunya, wa yaqussu syaribahu, kemudian beliau itu adalah menggunting kumisnya, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, qabla an yakhruja ila shalah, sebelum ia berangkat salat. Wa akhrajat Tabarani, dan kemudian dari Imam At-Tabarani an Aisyah, daripada Aisyah, meriwayatkan hadis berapa? 2110, ya kan? Radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kata Sayyidah Aisyah ar-Ridha, man qallama adfarahu yaumal jumu'ati, siapa yang menggunting kukunya pada hari Jumat, wuqiya, ya kan? Minas su'ila mithli'a, maka dia aman daripada kejahatan atau daripada penyakit. Wa akhrajal Bai'aqi, ditakhrij Imam Al-Bai'aqi fi sunanihi, daripada dalam kitab sunannya, an Nafi', daripada Nafi'. Siapa Nafi'? Gurunya Imam Malik, ya kan? Siapa Nafi'? Gurunya Imam Malik. Siapa Nafi'? Muridnya Abdullah bin Umar. Maka Nafi' lihat hadisnya, anna Abdullah bin Umar. Karena Nafi' itu murid langsung daripada Abdullah bin Umar. Dan Nafi' itu guru langsung dari Imam Malik. Imam Malik itu guru langsung daripada Imam Syafi'i, ya kan? Maka Nafi' riwayat daripada Abdullah bin Umar. Nanti kalau bicara An-Nukhai, pasti adalah Anas bin Malik, ya kan? An Sufyan bin Uyainah, pasti nanti insyaallah dari Abdullah bin Abbas. Karena itu sahabat yang menjadi sahibul isnad sehingga sampailah kepada kita keilmuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Abdullah bin Umar kana yuqallimu adfarahu, Abdullah bin Umar itu memotong kukunya, wa yaqussu syaribahu, kemudian dia adalah menggunting kumisnya, fi kulli jumu'atin, pada akhraja Abdul Razzaq, daripada Abdul Razzaq an Sufyan al-Thawri, dari Sufyan al-Thawri, anna kana yuqaddimu adfar yaumul khamis, faqila lahu ghadan yaumul jum'ah, ada yang mengatakan yaumul jum'ah, faqala as-sunnah la tuakhir, yang penting jangan setelah selesai Jumat. Wa akhrajat Dailami, dari Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus, dalam kitab Musnad Firdaus, an Abu Hurairah marfu'an, hadisnya marfu', man arada ay ya'mal al-faqr, siapa yang ingin aman dari kemiskinan, wasyikayatul hama, aman daripada buta, wal baras, penyakit baras, wal junun, penyakit gila, falyuqallim adfar yaumul khamis, maka hendaklah potong kukunya hari Kamis ba'dal asar, setelah asar. Wa fin ni'ayah, dalam kitab An-Ni'ayah, qala fil Anwar, dalam kitab Anwar, artinya dalam Ni'ayah disunting dari kitab Anwar. Apa itu kitab Anwar? Anwar itu adalah karangan Al-Imam Al-Allamah Jamaluddin Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili, wafat pada tahun 779, ya. Dia adalah orang Ardabil, namanya Al-Allamah Jamaluddin Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili, wafatnya pada tahun 779. Nah, apa kata beliau? Wa yusta'abbu, disunnahkan qalmul adfar, yaitu menggunting kuku, fi kulli 10 ayyam, setiap 10 hari. Jadi kalau menggunting kuku supaya dapat sunnahnya 10 hari. Kemudian khalqul 'adah, kemudian wahalqul 'adah, kemudian menggunting rambut kemaluan, kulla 40 yaum, setiap 40 hari. Wa adza jara 'alal ghalib, dan ini sudah berlaku, wal mu'tabar fi dzalika anna mu'aqqad bitudi'a, tapi sebenarnya yang paling mu'tabar adalah tergantung tulnya, tergantung panjangnya. Kalau belum 40 hari, baru 10 hari udah panjang, gunting lagi Ustaz. Yang penting jangan salah gunting.
takutnya nanti yang kegunting bukan rambutnya, ya kan? Begitu copot, aduh, ditempel nggak bisa Ustaz. Nah, berarti antum nanti nggak punya kepala. Adatan, ya kan? Itu tergantung orang lah. Wa yakhtalif hina idzin bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Itu tergantung kepada ashkhasnya. Ashkhasnya itu pribados. Nah, itu bahasa Sundanya kan? Pribadi-pribadinya maksudnya. Itu. Benar enggak? Kemudian ahwal dan keadaan. Qala Ibnu Ajar, berkata Ibnu Ajar, wa qad istu'ira ala insan ala ansinatin nas, masyhur di kalangan manusia fi dzalika, tentang itu, wa ayyamahu asy'ar mansubah, dan hari-harinya ada syair yang nisbah di ba'dil a'immah, ini dinisbahkan kepada para imam ulama, kulluha zawrun wa kadzab, tapi itu bukanlah kebenaran. Ini syair ini dinisbahkan kepada ulama, dusta. Emang apa isi syairnya? Kita lihat. Fi qassil adbari yaumus sabti akilah tabdu wa fi mayali itadabul barakah. Kata mereka kalau gunting kuku pada hari Sabtu akan menghilangkan berkah. Wa alimun fadilun yabdu bituluwiha wa iyakun bitsalatha fa'dhar al halakah. Yang gunting kuku pada hari Selasa itu adalah halakah binasa. Kemudian wa yurithus su'al akhlaq rabi'uha, kalau Rabu itu adalah mewariskan akhlak yang tidak baik, dan kemudian mewariskan kejahatan, ya kan? Wa fil khamis sekian ya'ti liman salakah, katanya kalau hari Kamis itu pasti akan jadi orang kaya. Wala ilmu wala ilm za'idan fi ulbati'a, orang yang ilmu dan bijaksana itu adalah pada hari Jumat. Alin nabi ruwaina faktafun sukah, kemudian illa yang kami riwayatkan daripada Nabi SAW, tapi diingkari oleh Ibnu Hajar. Kata beliau ini riwayat bukan dari a'immah. Cuma kalau mau ngambil nggak apa-apa Ustaz, karena ini kan bagian daripada ilmu. Yang pasti di situ nggak bersebelahan, karena di situ kalau Kamis katanya ginan, emang sunnahnya Kamis tadi. Kalau Jumat itu wala ilm wal ilm ya wala ilm wal ilm zida fi urubatiha. Urubatun itu hari Jumat Ustaz. Ini gitu. Urubah. Ini urubah itu hari Jumat. Karena dulu di zaman Nabi Yaumul Jumu'ah dinamakan Yaumul Urubah. Coba baca kitab Siratun Nabawiyah Syekh Ahmad Zain Dahlan. Tapi ini enggak diakui semua ulama, bahkan Ibnu Hajar mengatakan zor wa kata dia. Apalah. Kemudian was sunnah insot, disunnahkan kita insot. Apa itu insot? Ya kan? Apa definisinya? Sukutun ma'isgha'i, diam dan memperhatikan, bukan tidur. Ya kan? Sukutun ma'isgha', diam dan mendengarkan. Itu namanya insot. Li khutbatin, kita sunnah hukumnya insot kepada khutbah. Wa yusannu dzalika, dan disunnahkan yang demikian. Wa illam yusma' atau wa illam yasma'il khutbah, kalaupun kita enggak mendengar khutbahnya, maka diam saja. Jangan khutbah juga. Khutbah di sana enggak dengar, khutbah antum juga di tengah-tengah, ya kan? Akhirnya nanti susah, kita bingung di mana salat Jumatnya. Naam, ya al-aula, tapi yang paling utama di ghairi sami', bagi orang yang tidak mendengarkan khutbah, ayyashtagila bitilawah wa dzikir, sibukkan dirimu dengan tilawatil Quran dan zikir, tapi sirro, mesti pelan-pelan, jangan kuat-kuat, ya kan? Wa yukrahul kalam, dimakruhkan kita kalam, wala yu'ram, enggak sampai diharamkan. Khilafan lil a'immatis tsalatsah, kalau ulama yang tiga, Hambali, Hanafi, Maliki, haram hukumnya ngomong ketika ada orang khutbah. Kalau Syafi'i legowo Ustaz, makruh saja, kata itu kan, makruh saja. Nah, wala yu'ram, kita baca di tengah paling atas, paling atas. Al-kalam lil akhbar dalla ala jawazi'i, karena kalam itu adalah khabar yang menunjukkan bolehnya, tidak sampai haram. Ka khabari sahih, seperti hadis sahih an Anas radhiyallahu anhu, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Jum'ah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumat, qama a'rabiyun, maka tiba-tiba berdiri seorang A'rabi, faqal, dia ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal malu, maka binasalah semua harta kami karena kemarau, wa ja'alna iyal, laparlah semua keluarga kami, fada'illah lana, tolong doakan kami. Farafa'a yadayhi, maka kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, wada'a, kemudian Nabi pun berdoa. Wa khabarul bai'ati bisalan sahih, artinya Nabi tidak menyangkal, diam ente, anda lagi khutbah, kan enggak kan? Berarti itu dalilnya Imam Syafi'i tidak sampai haram, karena Nabi juga nggak marah. Jadi kalau antum marah-marah sama anak-anak yang ribut, antum berarti lebih alim daripada Nabi.
Antum lebih alim daripada Nabi berarti. Lebih hebat maksudnya gitu. Jangan marah-marah. La taghdab, ya kan? Nah, daripada antum marah mending angkatin satu-satu anaknya taruh di halaman masjid. Ya kan? Angkat satu-satu, dilangsir lah, ya kan? Tapi ngangkatnya jangan kayak ngangkat kucing. Angkatnya kepalanya diginiin kan. Kucingnya gini. Jangan. Kalau lihat ngatur ini sini cewek. Enggak apa-apa. Enggak masalah Kiai, dia dapat pahala, enggak dapat makruh itu yang begituan. Kan kadang-kadang kan orang udah ribut, diam aja karena dia takut maksudnya khutbah dia laho gitu ya. Dia suruh aja diam. Pahala aku. Ya tapi mesti yang resmi petugasnya gitu kan. Masa gini-gini doang kan? Akhirnya anak-anak Kita angkat askar ini. Jadi mesti ada situ amirnya Kiai. Amirun bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar. Ada pemerintah, ada pelarangnya maksudnya gitu. Artinya Nabi tidak menyangkal gitu ya. Kemudian wa khabarul bai'aki bisanadin sahih, dan kemudian khabar baik pada sahih Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan, seorang laki-laki, dakhal masuk, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi yakhutubu khutbah yaumal jumu'ah, hari Jumat. Faqala, maka si bapak ini nanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Fa'auman nasu ilaihi, maka manusia menoleh kepada dia semua bisukut, sambil mengatakan semuanya pada ngomong gitu ke dia, mengisyaratkan kan, menengok, mengisyaratkan auma. Falam yakbal, tapi dia nggak mau terima. Wah, diam kalian. Akhirnya apa? Wa'ada, dia ulangi lagi pertanyaannya, ya kan? Kan falam yakbal, ya kan? Wa'ada al-kalam, dia ulangi lagi. Orang udah bilang gini, diam kalian yang diam, kata dia. Mata saya Rasulullah, diulangi lagi, Ustaz. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar pertanyaan Nabi dah khutbah, Ustaz. Maka Nabi bertanya, ma'adatta laha, kalau kamu nanya kiamat, emang kau udah persiapannya seperti apa untuk hari kiamat itu? Kata Nabi. Apa jawab dia? Qal hubbullah wa rasuluh. Saya modalnya cuma dua, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada aku. Itu jawaban si laki-laki ini kan. Hubbullah wa rasul. Qal, dijawab Nabi, innaka ma'aman ahbabta. Kalau begitu cintamu sudah matang, kau kelak akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Innaka ma'aman ahbabta, ya kan? Wajahud dilalah annahu alaihi salam lam yungkir alaihi kalam. Dalil ini Nabi tidak mengingkari kalamnya si rajul yang tadi. Baik si A'rabi, Nabi nggak sangkal, ya kan? Baik si rajul yang bertanya mata sah, Nabi juga nggak membantah, ya kan? Walam yubayyin lahu wujubus sukun, dan Nabi nggak ngejelasin, diam, nggak begitu kata Nabi, ya kan? Wa bihi yu'lam, maka dengan ketahui, maka dengan itulah dalam usul fikihnya Imam Syafi'i, ya kan? Annal amra lin nadab, berarti perintah diam itu ketika khutbah itu amrun nadab. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, binaan ala annahu al khutbah, itu maksudnya waktu khutbah, ya kan? Wa annal murad bil lagwi fi amri muslim, kalau yang lagho itu dalam amar muslim, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imam ya'tub faqad lagota mukhalafatas sunnah, kalau ngomongnya itu enggak sesuai dengan sunnah. Kalau antum ngomong diam anak-anak, bukan lagi sunnah, ya kan? Di atas sunnah lagi itu, berarti tidak makruh. Yang makruh itu kalau mukhalafatus sunnah. Begitu khutbah disampaikan, Apa itu? Pak, beli mobil apa Pak? Gak ada urusannya itu, ya kan? Kapan kawin lagi? Mana ada urusannya, ya kan? Nah, ya nggak ada urusan kan? Nah, ya kan? Selamat dulu. Oke. Kalau ada yang lagi khutbah dia megang HP ngerekam, itu gimana? Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Iyalah, dia ngerekam kan bagus satu, biar dia punya simpanan, punya nanti bisa dengerin di rumah, ya kan? Enggak, orang lain itu dia jamaah yang Nggak masalah dia. Yang penting Asal jangan yang tujuannya apa Pak. aja. Asal jangan. Asal jangan yang apa aja. Jelas ke? Jelas ya. Khilafan li a'immati tsalatsa aitsu qalu bi urmatihi. Kalau ulama yang tiga haram hukumnya. Faidatun, nanti kita baca. Ini nanti laukan nama Syafi'iyun, kalau ada Syafi'i yang ngomong ke orang Hanafi, ya kan?
Hanafi kan haram hukumnya ngomong ketika khutbah. Syafi'i kan makruh ya. Maka siapakah yang berdosa? Syafi'inya kah atau Imam Hanafinya atau pada Hanafinya? Nanti dijawab tuh faedah tuh. Halaman 86. Wallahu a'lam bishawab. Kitab ketiga. Tapi sebelum kitab ketiga sebat dulu. Sebat dikit. Masya Allah, ada tugas. Siap ya. Nanti dikirim mereka.